Saudara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar saat mengumumkan temuan transaksi itu. Bagaimana lanjutan rapat Komisi 3 DPR dan Menko Polhukam? Kita akan tanyakan kepada anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari. Pak Tobas, selamat malam. Pak Tobas, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita juga akan sama mantan Kepala PPATK Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat malam. Selamat malam. Baik, sebelum ke Pak Yunus, saya izin ke Pak Tobas dulu ya Pak Yunus ya. Pak Tobas, Mahfud menyebut tidak ada yang dilanggar saat menyebut transaksi janggal 349 triliun rupiah karena tidak sebut nama. Kalau Anda menanggapinya seperti apa Pak? Jadi tadi kita sudah sampaikan bahwa maksud dan tujuan dari Komisi 3 untuk menggelar rapat-rapat ini adalah ingin membuka, membongkar dan mengawal ya dugaan adanya pencucian uang yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Yang kemudian ternyata ada perubahan-perubahan, ada dinamika data, ada perbedaan data yang terjadi. Nah, yang kita kemarin permasalahkan adalah bahwa data yang disampaikan kepada publik itu harus merupakan data yang clear, yang jelas, yang komprehensif dan terpilah-pilah ya, mana yang memang sudah selesai, mana yang tersangkut dengan persoalan Kementerian Keuangan, mana yang tidak. Nah, kita kan masih bingung nih, masih awalnya kita masih belum tahu ini data seperti apa. Nah, yang kita permasalahkan kemarin, jika datanya masih prematur, mestinya tidak disampaikan ke publik. Karena kerja PPATK itu adalah kerja intelijen keuangan yang bekerjanya bukan di permukaan, tapi bekerja dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, pihak-pihak terkait juga termasuk aparat penegak hukum. Nah, yang kemarin ada rekan kami yang menyampaikan bahwa ada ancaman pidananya bagi pihak yang membocorkan dokumen atau informasi, itu memang ada pasalnya di pasal 11. Tapi bukan dimaksudkan bahwa itu menuduh Pak Mahfud. Jadi kita tadi juga jelaskan bahwa ini adalah persoalan kenegaraan, lembaga negara, antara dua lembaga negara yang harus saling menghormati. Jangan kemudian dibawa kepada personal, jangan dibawa kepada emosi, karena tujuan kita sama, yaitu ingin ya membongkar ini, ingin mengawal ini untuk tujuan yang lebih baik ke depannya. Sempat tadi ada nada yang cukup keras ketika Pak Mahfud menyatakan jangan ada yang mengancam, tanda kutip. Kemudian ini kalau memang itu terjadi itu adalah upaya penghalangan penyidikan. Kalau Anda menyikapinya gimana Pak? Ya, saya tidak melihatnya seperti itu yang dilakukan oleh DPR. DPR sudah menjalankan tugasnya, sedang menjalankan tugasnya, dan kita harus saling sama-sama menghormati bahwa DPR memiliki hak untuk bertanya, DPR memiliki hak untuk memanggil, meminta keterangan, dan itulah yang dilakukan kita selama ini. Nah, oleh karena itulah maka kita harus bersikap dewasa untuk menanggapi semua persoalan ini dalam konteks bahwa kita sedang bernegara dan ada dua lembaga negara yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan kita harus hormati itu. Nah, tapi tadi juga sudah berlangsung dan sudah berjalan, ada beberapa temuan yang menarik yang kita dapatkan dalam proses rapat kita bersama Pak Mahfud ya. Hal yang paling menarik sebenarnya ada perbedaan data. Yang ini juga cukup mengejutkan ya. Kita tadinya sebenarnya juga ingin menghadirkan Ibu Sri Mulyani dalam rapat ini, tapi ternyata beliau berhalangan. Itu yang kemudian tadi mau sempat saya tanyakan juga ke Anda, Pak Tobas, ketika Pak Mahfud menyatakan ada transaksi di Kementerian Keuangan 35 triliun, sementara Bu Sri Mulyani kemarin hari Senin menyatakan ini yang kemudian transaksi janggal pegawai Kementerian Keuangan hanya 3,3 triliun. Kalau Anda sendiri percaya yang mana? Data mana sih yang bisa kita percaya? Ya, jadi tidak hanya soal 3,3 versus 35 triliun saja, tapi juga keseluruhan datanya. Tadi saya coba cross check ya, antara data yang disampaikan di Komisi 11 oleh Ibu Sri Mulyani dengan data yang dipaparkan, yang ditampilkan oleh Pak Mahfud, itu totally different, benar-benar beda ya. Termasuk juga tadi yang dibahas oleh Pak Mahfud terkait dengan data yang berhubungan langsung dengan oknum-oknum di Kementerian Keuangan, itu juga berbeda besar ya, antara 35 triliun dengan 3,3 triliun. Adanya dua data ini menunjukkan bahwa salah satu pasti salah, tidak mungkin dua-duanya benar. Nah, oleh karena itulah maka perlu bagi kita untuk memastikan mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang menyebabkan ada dua data yang berbeda ini. Karena bagaimana kemudian ada satu angka 349 triliun rupiah tapi dua datanya beda?
Betul, betul. Karena itulah maka ini masih menurut saya masih berlanjut ya. Kita butuh pendalaman lebih lanjut, dan pendalaman lebih lanjut ini menurut saya mekanisme yang tepat adalah dalam bentuk pansus. Ya. Karena apa? Karena kita tidak hanya melihat mana data yang benar, tapi kita juga harus mengetahui apa yang menyebabkan adanya dua data ini, apakah ada oknum juga yang bermain, apakah ada yang menutup-nutupi, apakah ada yang menghalang-halangi proses penegakan hukum dan sebagainya. Nah itu yang coba kita telusuri dan kita bongkar, kita kawal agar ini tuntas semuanya. Saya coba ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau Anda sendiri melihat penjelasan Pak Mahfud sejauh ini, meskipun ini belum benar-benar selesai ya, ini kan masih akan dilanjutkan sekitar jam 7 lagi nanti. Ini sudah cukup menjawab soal transaksi janggal ini belum, Pak Yunus? Jadi begini, bagaimana dijelaskan tadi dan juga oleh Bu Menteri Keuangan Perwakilan Komisi 11 ya. 349 itu terdiri dari 3 komponen. Pertama terkait pelanggaran internal orang-orang Kementerian Keuangan ya. Itu yang jumlahnya merebut Sri Mulyani 3,3. Yang kedua pelanggaran tindak pidana asal dan TPPU terkait dengan perpajakan yang penyidiknya hanya orang pajak, itu satu jumlah besar, yang lebih besar dari 3,3 itu pasti. Kemudian yang ketiga, tindak pidana cukai dan kepabeanan, dan cuci uang yang berasal dari 2 pidana itu, yang penyidiknya hanya bea cukai, itu jumlah besar tersendiri. Dan itu ada kasusnya, Mbak. Kebetulan saya menjadi ahli beberapa kasus tindak pidana pajak yang ada cuci uangnya, ya, beberapa kasus untuk individu atau korporasi, ataupun tindak pidana penyelundupan cukai yang ada cuci uang, itu memang ada kasusnya. Cuman sebagian ya. Nah, tolong untuk mungkin angka Pak Mahfud itu terkait dengan 2 tindak pidana lainnya, pajak dan cukai tadi ya. Dan untuk memperjelas ini apa yang harus dilakukan, ya mungkin kita sarankan salah satu kesimpulannya adalah memerintahkan penyidik dalam hal ini bea cukai dan pajak yang menerima hasil analisis tadi, bukan menerima laporan transaksi keuangan mencurigakan ya, nggak pas itu. Yang dalam PPATK itu hasil analisis yang isinya bagaimana kasus posisi, bagaimana profil pejabatnya, kemudian bagaimana hasil analisis dan bagaimana kesimpulannya itu. Isi itu seperti itu. Bukan transaksi mencurigakan yang disampaikan oleh PPATK. PPATK tidak pernah menyampaikan transaksi mencurigakan, lalu disimpan. Dan ini yang dilakukan oleh penyidik bea cukai dan pajak, melakukan penyelidikan. Kalau di pajak namanya bukper, bukti permulaan. Carilah 2 alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana asal atau pidana TPPU. Kalau udah ada 2 alat bukti yang sah, menurut KUHAP dan putusan MK, maka sudah ada tindak pidana, sudah ada calon pelakunya. Naikkanlah menjadi penyidikan. Nah, memang tugas PPATK hanya memberikan umpan-umpan kepada penyidik saja sebenarnya. Pak Yunus, tapi kalau kita lihat sekarang apa yang dihadirkan di DPR, bagaimana kemudian data yang dibawa Pak Mahfud tadi, seperti yang tadi saya tanyakan ke Pak Tobas, Pak Mahfud menyatakan ada 35 triliun rupiah sekian begitu. Sementara Menteri Keuangan menyatakan hanya 3,3 triliun rupiah. Kalau Anda sendiri melihat ini datanya yang miss ada di mana? Kenapa beda? Jadi kemungkinan karena range waktu yang begitu luas, 2009 sampai 2023, kemudian melibatkan orang demikian banyak, dan pendekatan transaksi atau mutasi, debit, kredit, segala macam gitu, kemungkinan bisa terjadi double counting ya. Misalnya contohnya begini, Pak Tobas kasih katakanlah istri 1M untuk belanja, terus dia beli buat kebutuhan rumah tangga 100 juta, buat sekolah 100 juta, buat terus 100 juta. Kalau ditanya berapa transaksinya, bisa 100 juta plus 1M plus 300 juta. Padahal uangnya cuma 1M tadi. Jadi bisa terjadi double counting karena uang yang sama yang dilakukan transaksi yang dalam mutasi. Kalau pendekatan mutasi kemungkinan double counting besar sekali. Jadi kemungkinan tidak sebesar itu kemungkinannya. Kemungkinan tidak sebesar itu menurut Pak Yunus. Saya ke Pak Tobas, pertanyaan terakhir Pak Tobas. Akhirnya akankah kemudian muncul pansus setelah ini? Ya tentunya apakah nanti kita akan membentuk pansus atau tidak itu tergantung dari kesepakatan fraksi-fraksi yang ada di Komisi 3. Tapi yang jelas bagaimanapun ya kita tidak boleh memiliki data yang berbeda. Ya data harus satu, harus sama. Kalau data berbeda kita harus samakan dulu datanya mana yang benar, mana yang salah. Karena apabila
kita ingin mendorong ini ke arah penegakan hukum dan kemudian didasarkan pada data yang tidak tepat, data yang keliru cara membacanya, tentu arah penegakan hukumnya juga menjadi keliru. Nah ini yang paling penting karena kebenaran atas data itu adalah pondasi untuk tindak lanjut berikutnya, termasuk juga dalam hal tindak lanjut untuk penegakan hukum. Nah inilah yang akan kita bereskan, mudah-mudahan kita bisa lakukan ini semuanya. Samakan dulu datanya baru bicara soal penegakan hukumnya begitu kira-kira. Terima kasih Pak Taufik Basari, terima kasih juga Pak Yunus telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.